Udah malam. Jam berapa sih? Oke. Sekarang kotakku udah 6 kilo. Segal tau. Oh mantap. Apa nih? Apa? Tumben. Biasanya coba. Beginilah yang akan dirasakan kakimu jika memutuskan menjadi. Di sini banyak orang memang melakukan gunung tari, sebuah gunung yang suci oleh masyarakat setempat. Untuk mencapai puncaknya, mereka harus menaiki hampir 7.000 anak tangga. Perjalanan itu biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam jika terus berjalan tanpa istirahat. Tinggi pendakian, jalannya terasa semakin menyenangkan. Bahkan ada beberapa orang yang kelelahan hingga harus mendapatkan bantuan medis jika perjalanan bagi mereka yang tidak menyerah dan berhasil mencapai puncak. Semua rasa itu langsung karena pemandangan indah dari atas gunung membuat setiap langkah yang turun dalam terasa lebih istimewa. Kalau jadikan kamu tidak perlu susah mendengarkan yang gede kalau berjalan saja. Kamu cuma bisa ngapain? Jadi kamu harus minta terus bilang ke dia. Mereka yang marah bakal langsung dilakukan ikan. Terus waktu ikannya keluar tinggal makan kalau jadi ikan kerapu merah. Kita baca doa dulu. Aja lu main nasi juga yang gorengnya nggak bisa aja. Dua kalau makan satu kocek. Kebun binatang ini ternyata berbohong. Semua hewan di sana ternyata Bisakah 3 anomali bertahan jika tiba-tiba matahari hilang? Dia cerdas, dia beruntung dan sakau. Hari pertama, dia cerdas langsung menunjukkan persediaan makanan dan baterai. Ada Saitama juga. Iya. Hari kedua, cuaca sempat turun karena matahari hilang. Dia cerdas membuat mesin pengalas dengan baterai. Pria beruntung menggunakan jaket pelana tersebut kosong. Dan Saitama berjalan di tengah badai es tanpa merasakan apapun. Hari ketiga, persediaan makanan mulai tipis. Pria cerdas membuat kebun kecil di bawah tanah. Pria beruntung menemukan gudang penuh persediaan makanan. Sedangkan Saitama mencari ikan di sungai yang berburu dengan kuncinya. Hari keempat, pria cerdas mendeteksi bahaya hewan yang bermutasi menjadi monster karena matahari yang hilang. Pria beruntung masuk ke bawah tanah tanpa sadar ada monster di belakangnya. Saitama bertemu monster dan langsung menujunya dengan sekali pukul. Hari kelima, suhu semakin turun menjadi sangat dingin. Pria cerdas memperkuat markas miliknya. Pria beruntung menemukan ruang rahasia milik pendidikan. Sedangkan Saitama cuma bingung kenapa malam terus, kapan supermarket buka. Hari ke-6, pria cerdas menyadari ternyata matahari tidak hilang, tapi menutupi sesuatu. Pria beruntung menemukan teknologi lama yang bisa membantunya melihat cahaya. Sementara Saitama langsung terbang ke luar angkasa untuk mengecek matahari, dan dia melihat sebuah meteor yang sangat besar menghalangi cahaya matahari. Saitama langsung menghancurkan meteor dengan sekali bunyi. Hari ke-7, akhirnya cahaya matahari kembali bersinar. Kalau kalian pilih jadi siapa? Like untuk pria cerdas, Tidak. komen untuk pria beruntung, dan subscribe yang pilih Saitama. Saitama. Alma. Kenapa nggak dari tadi nanti dia? Duitku paling, tiap like tambahin duitku, tiap subscribe dan follow. Butuh investor ke lebih tinggi, ayo pencet. Ya kelak. Lebih dikit, ada kali kedua, lumayan anda kalah. Ada yang subscribe, butuh yang lebih tinggi. Itu berapa aja, duitku juga pembeli yang itu. Nah, like-nya banyak, duitku
Sekarang aku bisa beli yang harga tinggi. Borong. Sobat-sobat, aku jadi nggak bisa beli semuanya. Wah, Suami, aku belum punya edisi ini. Kenapa Kapten Amerika tidak memakai helmnya saat sebelum berakhir? Suami, aku belum punya edisi ini. Belikan ya, tapi suaminya menolak karena mahal. Istrinya kesal, berdua malah mengompori. Beli satuan begini memang mahal. Beli satu set saja biar lebih murah. Lalu mereka ke toko Popmart dan mengambil satu set. Istri senang, suami terdiam. Lalu mereka pulang ke rumah. Sebelumnya, istri pakai parfum dulu dan beruntung dapat edisi spesial unboxing. Alma. Pertama, Alma. suaminya bingung itu Ya, nanti. seperti admin. Kotak selanjutnya, mertua suami bingung karena gak nyambung. Kotak selanjutnya, suami ingin buka, tapi ditolak istrinya. Duanya selalu heboh. Setiap melihat karakter yang didapat, suami lama-lama penasaran, lalu pergi. Ia datang membawa minuman untuk istri dan ibunya, merayu agar diberi kesempatan unboxing. Cobain dong, satu aja. Akhirnya ia ikut keseruan unboxing. Lalu tiba-tiba, mertuanya dapat karakter seharga lama weh. bersama berharap dapat menjadi 8548. 8548. Lama. lihat, aku yang dapat. Panas saja kau suka, ini bagus sekali. Lalu mertuanya, ayo kita beli lagi. Suaminya pilih. Suami, Banyak mah. Lagi deh. Lagi. Siti mau ngajak bayi Bukan ini tapi nah yang ini. Siti dan keluarga kecilnya udah pulang ke rumah. Pagi-pagi, seluruh keluarga udah bekerja sama merawat baju. Saat bayi dibawa keluar kamar, ayah dan ibu bersih-bersih tempat tidur. Habis itu, Siti sama istrinya sikat gigi bareng. Ibu dan ayah kompak siapin sarapan. Ayahnya sambil ambil bayi. Boneka kan ya? Pas lagi masuk bareng, bayi itu kompak banget deh. Semuanya kerjasama jadi popok bayi. Udah tua banget sih Siti. Tapi pas lagi main sama bayi, Siti tiba-tiba mundur. Gantian deh sama ibunya. Tapi ibunya juga lagi masak. Boneka. Udah boneka kan? Pagi-pagi, seluruh keluarga udah bekerja sama merawat bayi. Hah? Inabil naman. Anjing, saya lihat namanya. Apa? Mana? Nabil? Enggak. Lah. Ih, keluar aku. Oh. Biar dapat nilai bagus, Kira TK nggak akan berhenti belajar sampai SD yang cair. Dia mulai belajar jam 8 pagi, tapi baru 1 jam belajar dia udah mulai ngelirik es batunya. Dia malah jadi fokus bikin es batunya cepat mencair. Temannya sampai kesalahan patuannya, tapi akhirnya temannya malah bantuin cari cara agar esnya cepat cair. Akhirnya pas tengah hari dia belajar di taman, tapi esnya tetap nggak cair-cair. Ya udah deh, akhirnya dia belajar sampai sore. Salah banget bikin challenge begitu. Biar dapat nilai bagus, dia bertekad nggak akan berhenti belajar sampai esnya lembut. Lah, kok ikut? Berhasil. Oh, lama. Dia yang berhasil nih. Ikutan lagi. Ini latihan dia. Dia masuk YouTube udah berapa kali? Kali. Ada yang punya lebih dari 1 kali. Tahu. Gak tahu aku tapi berapa lupa aku. Pokoknya lebih dari 2 kali juga. Acan mana dari mana turun tuh? Udah sih. Kau di mana? Langsung bikin dia emosi aja.
kill 20 dapat 300 diamond. Kill 1 berapa ya? 10. 1000? 1000 diamond? Nah, bohong. Seriusan? Sebagai anak naga, tapi dia salah pilih. Pas Tobinya melempar makanan buat ditangkap, dia dibantu. Kill 8, 30, kill 12, 60, kill 17, 150, kill 20, 300. Dia bawa masuk dulu, jangan sampai ketahuan ibunya. Hampir aja ketahuan ayahnya. Si Ciki langsung aja manjat ke atas biar nggak ketahuan. Pas di kamar, Ciki keluarin mainan si Putih, tapi ayahnya tiba-tiba tutup pintu. Ternyata dia mau pinjam charger HP. Ciki langsung buru-buru kasih dan kunci pintu. Waktunya ngajarin pipis, baru mau mulai nih masuk kamar. Pakai jurus ninjanya, Ciki pindah ke kamar Okinya. Pas banget ayahnya mau lebaran. Ayahnya mulai curiga ada bau aneh. Tapi untung aja dia nggak ketahuan. Pas si Ciki lagi makan, ayahnya datang lagi buat balikin charger. Akhirnya ketahuan lagi. Tapi gawat Tadi pagi Rizal dia live. loh, ternyata ibunya sama ayahnya yang nggak tahan sama keinginan si Ciki. Ibunya menolak pelihara anjing. Padahal siapa hal tak terduga yang dilakukan si kakek. Dia coret si nenek yang lagi makan mie, lalu memberikan bunga dari satu lubang hidungnya. Pas diambil satu lagi, ternyata tangkainya putus. Jadinya, abis itu kakek bikinin makanan pada cinta buat nenek. Tapi pas ngasih sakitnya, Sama gitu. Star Play City. Par 1, par 2, par 3, par 7. Cuh. lihat yang dilakukan suami saat ngajak istrinya makan bareng. Dia nuangin sekalian soda ke dalam 2 gelas, tapi ternyata dia nuangin isinya nggak sama rata. Pas banget istrinya datang dan lihat kelakuan suaminya. Suami bikin yang banyak, tapi karena dia nggak mau istrinya protes, jadi gelas bagian istrinya tambah kayak putih. Kan isinya jadi sama penuhnya. Tapi akhirnya dia bengong dan mikir, apa diduga dia malah tuker gelasnya. Istrinya yang udah siap ngamuk mendadak tersipu. Terus dia datang dan minta suaminya ambilin mangkok. Tanpa sepengetahuan suami, dia tukar lagi gelasnya karena terharu sama kebaikan suami. Tapi Awas Alma. sodanya Alma. jangan sampai bawa virus dan kuman buat bayi. Mau masuk kamar juga harus dikasih tahu jenis bayinya. Kalau semuanya oke, baru deh silakan masuk. Pertama, ketemu dulu sama ibu yang baru melahirkan. Jangan lupa setoran hadiahnya. Habis itu pakai masker dulu sebelum ketemu bayi. Wah. Boleh, dan jangan ya. Kalau mau pegang harus steril dulu. Temennya malah bersin. Langsung deh dibawa ke rambut. Disemprot lagi biar steril. Pas jamnya bayi Kan pakai masker. yang masih nyelonong aja. Jadi, coba deh. Sabar. Alma ada di mana tempatnya itu? Di sini. Nganterin makan tuh bosnya. Awalnya terlihat normal aja sampai dia mengangkat nampaknya. Lalu dia bawakan juga porsinya. Di lain waktu saat dia menuangkan minuman si bos gelasnya kepenuhan. Lalu saat bosnya menyuruhnya mencuci strawberry, dia bikinnya lama banget. Tapi yang paling parah saat dia harus bikin teh buat
Oh, raja. Tunggu lama. Hah? Mereka lagi ngumpul bikin minuman segar. Temannya telat, langsung aja ambil air di meja lain, terus langsung diminum. Jadi, Ada TV nih. juga dia cicip-cicip, lalu minum lagi sampai habis. Lalu temannya yang lain datang dan melakukan ini. Dia juga membersihkan mejanya. Nggak lama, ada temannya lagi yang datang. Nggak pakai nanya, dia langsung minum air di baskom. Temannya datang dan melakukan ini. Ada kau nih. Cuma bisa diam waktu. Mereka Yang gue ada kalau freeport itu. temannya yang telat, langsung aja ambil air di meja lain, terus langsung minum. Dia diam, teman-temannya juga diam. Dia cicip, lalu Itu minum kau lagi. habis. Lalu temannya yang lain datang dan melakukan ini. Dia juga membersihkan mejanya. Mereka menonton. Dia membawa namanya yang baru selesai sekolah. Aku udah keluar nih. Apalah, cok mainnya. Musimnya. MBG, Andy ganteng. Apa? Oh diam. Andy, lu diam. Andy kalau lu diam. Andy, lu diam. Apa? Ya lihat atas. Lu bilang lagi? Andy, lu diam. Data. Lihat mak, begini rupa lahirannya. Dengar suara yang nangis. Ya.
Gangguling mau lewat batas. Biar bisa lewat, biar gak lewat batas. Kamu mau lewat batas dari tadi. Daripada terlambat, mending dia aja sampai sekolah. Dia ditaruh di meja paling depan, tapi dia tetap nggak bangun juga. Orang lain sampai bingung. Ada juga yang fotoin. Temannya cuma bisa ketawa, tapi kelas udah mau mulai, kok dia udah bangun juga ya? Pas orangnya mau bangunin, pas banget gurunya masuk. Gurunya coba bangunin dia, dia jadi bingung. Tapi endingnya temannya juga ikutan bingung. Mereka lagi gotong temannya yang susah dibangunin. Cowok ini selalu numpang makan di rumah temannya. Karena udah tahu bakal minta makan gratis, tuan rumah pun melakukan sesuatu. Sok dendeng di rumah, dia habiskan dulu. Lalu dari kardus bekas, dia bikin dendeng duluan. Kardusnya di blender dan dicetak menyerupai dendeng. Terus ditaruhin kaldu. Habis itu dia masukin lagi ke bungkus dendengnya. Temannya seneng banget sama dendeng dia itu. Langsung deh dia suka, tapi kok kayaknya aneh sih. Dicoba sekali lagi. Dia jadi kesel udah diomongin. Tapi dia lihat temannya makan keju. Gak jadi marah deh karena mau minta. Temannya ngasih satu. Tapi temannya udah gendong keju dia dengan sobat batang yang dibikin dari keju. Jadinya pas dia makan, cowok ini selalu suka makan. Jadinya saat dua cewek ini ngejek untuk pertama kalinya. Yang putih ngajarin temannya cara pakai alat yang benar. Katanya, untung aja dia bawa teman. Pas baju coklat mau angkat beban, dia minta dijagain. Tapi ini yang dilakukan temannya kan. Mereka bilang, untung aja datang berdua. Jadi ada pasangannya main alat ini. Tapi orang-orang pada kreatif ya. Pas mau main friends ini yang mereka lakukan. Pas mau minum protein itu, rasanya nggak enak. Jadi temannya nambah-nambahin dong. Jadinya saat dua cowok ini baru saja menyumbang pada pengemis. Tapi dia mengabaikan pengamen wanita. Ia bahkan menyumbang lagi saat pengemis itu menuju ganteng. Tapi satu jam kemudian, ia bertemu pengemis tadi. Tapi pengemis itu langsung mengaku. Cowok minta uang kembali, tapi dia lagi menyamar jadi orang bis dan kulit. Cowok tak lagi senang. Dia ganti kostum jadi pengemis itu. Lalu pengemis tepat di sebelah si cewek. Mengambil alih rezeki si pengemis cewek. Karena banyak yang menyumbang, si cewek jadi kesel karena dia menipu. Tapi dia sadar kalau dia juga menipu. Si cowok jadi kesel sama dia. Dia mendatangi si pengamen wanita dan bilang kalau dia juga penipu. Tapi serempang dan cowok ini baru saja menyumbang pada pengemis. Gara-gara udah mau melahirkan, seluruh keluarga ini jadi sibuk banget. Ruangan utama harus dikosongin buat akses ini. Jangan lupa juga lantainya dibersihkan. Sapu dan kucing wajib ditaruh ke tempatnya. Pasang juga karpet anti licin. Awas Bing kakinya. Jauh dari rumah. Melopong. Barang permainan juga semua di dalam spray di mobil. Semua anggota keluarga jadi wajib pakai peluk yang pakai apa? Sini jagain istri naik tangga, tapi dia kebelet. Lanjut diganti ibunya. Awas. Pasangannya, lanjut bapaknya yang dijagain deh. Terus diganti Kiki lagi. Pas istrinya lagi santai, tiba-tiba perutnya sakit. Jadi panik dong. Terus pingitin keluarganya. Langsung deh tempat tidur ambulans keluar buat gendong bunda ke rumah sakit. Tiba-tiba ternyata bunda cuma pengen kentut aja. Gara-gara udah mau melahirkan, seluruh keluarga jadi sibuk banget. Tuh awas kakinya. Tapi dia gak mau kena sendirian, jadi dia panggil teman kelasnya. Bilangnya ada gosip seru, tapi dia juga nyari teman lagi dong. Dia telepon temennya buat nyuruh datang. Dia semangat pengen ngegosip, tapi pas dia duduk lagi seru-seru ketawa dan marah karena kesel. Ada teman yang kepo. Masuk perangkap deh jadi mangsa selanjutnya. Pas selanjutnya malah ada satu teman yang lewat.
mobil. Tapi tiba-tiba aja dia pulas. Langsung dia tarik sebagai tanda buat istrinya. Dan langsung jongkok. Tapi gak ada apa-apa tuh. Istrinya ikut kelas yoga. Ciki super protektif banget. Instrukturnya sampai malas-malasan sama Ciki. Jadinya, tapi ya nanti sama buktinya apa-apa di komunitas terus. Gak perlu lagi deh yang makan di rumah. Kalau mati, jadi harus makan di sini deh. Ciki bener-bener siaga jagain istrinya. Bahkan pas waktu tidur juga dia tetap siaga. Istrinya udah deket mati. Dia memainkan lagu indah dengan seling pipa buatannya. Istri di sebelahnya sampai tak percaya melihatnya. Lalu dia meletakkan pipanya di meja, kemudian pergi. Istrinya penasaran sama pipa itu, lalu coba meniupnya. Dia baru sadar kalau dia dikerjain. Dia pun memanggil suaminya, lalu menyuruh meniupnya lagi. Tapi suami udah cemongin dirinya sendiri, tapi dia memaksa. Dia menyuruh mainnya lagi. Lalu dia memainkan lagu indah dengan suling pipa buatannya. Istri di sebelahnya sampai tak percaya melihatnya. Lalu dia meletakkan pipanya di meja, kemudian pergi. Istrinya penasaran sama pipa itu, lalu coba meniupnya. Ada-ada aja kelakuan Gen Z puber ini. Sampai cowok di meja depannya kelihatan aneh. Tapi si cowok random banget ngedatengin mereka. Kirain buat ngajarin si cowok, gak taunya dia ngelakuin ikutan. Malah sesuatu baru tuh. Tapi pas pulang, si cewek malah ngetop. Cowok berusaha nahan ketawa. Sampai di rumah masih gatel aja pun. Cewek gak berhenti ngawasin dia. Bahkan sampai di kamar mandi dia gak bisa berhenti pas sampai berhasil. Ada-ada aja kelakuan Gen Z puber. Pas lagi santai perutnya tiba-tiba aja sakit. Mertuanya yang di luar dan di dapur juga suami di kamar mandi. Gercep datangin bunda, ternyata bunda ngerasain kram di perut. Langsung aja deh semuanya nyiapin perlengkapan melahirkan. Dokumen penting juga jangan sampai ketinggalan. Bunda juga harus pakai sendal dan pakaian yang nyaman. Sebelum pergi, lihat dulu mana rute yang paling cepat sampai rumah sakit. Langsung ya buru-buru ke rumah sakit. Bunda masuk duluan ke mobil, yang lain masih barang. Seperti dia pakai dua mobil. Saking ngebutnya sampai rumah sakit jadi lebih cepat dari perkiraan. Tapi Bundanya mana ya? Ternyata Bunda baru balik lagi habis pipis di rumah. Tapi kok nggak ada orang pada kemana ya? Pas lagi waktunya konsumsi kehamilan. Keluarga Ciki sakset banget siapin barang-barang buat ke rumah sakit. Di dalam mobil, Bunda harus dalam kondisi aman. Sampai di rumah sakit, wajib pakai masker. Semuanya harus siaga biar Bunda nggak senggol orang. Giliran Bundanya Ciki panggil, semuanya jadi kepo. Terus pas dokternya mau bacain hasil pemeriksaan, semuanya keluarin buku catatan. Serius banget ya pemeriksaan dokter. Pas pulang, malah papasan sama tetangga julid. Kirain aja deh mereka ngomong apa, kok malah makin nyebelin, nggak bisa dibiarin sih ini. Sampai rumah, biar Bunda nggak stres, dapat servis krimbat gratis dari suami. Terus waktunya tidur siang. Waktunya mereka akan ganti baju unik di bandara. Orang pertama ternyata dapat baju Indomie, tapi dia tetap pede. Giliran orang kedua, dia dapat baju artis Hollywood. Musibah banget buat orang introvert. Yang selanjutnya, dia keluar dengan piyama motif baju tradisional. Mending lari aja deh biar jadi sana sendiri. Taman yang ini, gong banget sih. Dia sampai nggak berani keluar toilet.